Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus. Perayaan ini adalah pembentukan gereja. Ketika Kristus berkata, "Kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku." Seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Pesta ini dirayakan di Roma. Sejak masa awal orang Kristen pada tanggal 18 Januari untuk memperingati hari ketika Santo Petrus melakukan karya pelayanan pertamanya di Roma. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus adalah pemimpin para rasul dan paus yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus, yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. "Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Petrus adalah pribadi yang unik.
Menurut tradisi, ketika Petrus memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma, Tuhan Yesus menampakkan diri dan menjumpainya di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan." Seketika Petrus jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, Petrus berbalik dan kembali ke kota Roma. Di kota Roma, Paus pertama ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi, bukan warga negara Romawi sama seperti Yesus, maka Petrus pun disalibkan. Petrus sudah menguasai rasa takutnya. Ia tidak lagi menyangkal Kristus, tidak lagi melarikan diri, dan siap wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar dirinya disalibkan dengan kepalanya di bawah. Petrus merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67 Masehi. Pada abad keempat, Kaisar Konstantianus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral itu. Penemuan-penemuan kepurbakalaan baru-baru ini menegaskan kisah sejarah itu. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus seorang yang sederhana, yang giat bekerja, ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan sangat dekat dengan Yesus. Petrus seorang pemberani dan pejuang iman. Di sisi lain, Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali Injil mencatat sifat Petrus yang penakut. Ketika Yesus ditangkap, Petrus ketakutan. Petrus menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Lalu Petrus menyesal dan bertobat. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di kota Roma, Petrus bermaksud meninggalkan kota Roma untuk menyelamatkan diri. Sekali lagi, Petrus ketakutan. Petrus seorang pemberani. Pada hari Pentakosta, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Berdirilah Petrus dengan gagahnya. Dan untuk pertama kalinya, Petruslah yang menyampaikan khotbah setelah kebangkitan Yesus. Berkat khotbah Petrus yang penuh dengan hikmat dan kuasa, banyak orang percaya. 3.000-an orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta tahta Santo Petrus ini, kita tidak berbicara tentang relikwi, peninggalan kudus tahtanya yang merupakan sejarah panjang. Sosok Santo Petrus dengan segala keunikannya, terutama jatuh bangunnya dalam iman, menjadi inspirasi kita dalam membangun iman. Di dalam diri Santo Petrus tergambar sosok yang manusiawi, yang lemah, sekaligus pribadi yang kuat, yang bangun dan bangkit saat jatuh. Santo Petrus tidak memberikan dirinya jatuh terpuruk, tetapi sadar dan berusaha bangkit untuk membaharui diri.
demikian juga dengan kita. Dikala kita jatuh, hendaknya berusaha bangkit, bukan menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya mendekatkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Itulah yang dilakukan Santo Petrus. Tuhan Yesus Kristus, Santo Petrus telah memberikan teladan kepada kami dalam membangun iman. Bangkitkanlah kami dikala jatuh, kuatkanlah kami dikala iman kami lemah, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.